Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini tanggal 27 bulan Juli 2024 diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini tegas bahwasanya Allah satu-satunya yang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh orang Israel dalam nats ini. Dan kemudian kita menyadari bahwasanya seluruh yang tertulis di dalam Alkitab di Perjanjian Lama merujuk kepada Kristus dan penggenapannya ada pada Yesus Kristus. Bahaya yang sering terjadi adalah seperti yang dikritik oleh Yesus Kristus dari ahli-ahli hukum Taurat. Mereka menafsirkan firman Tuhan dan menurunkannya secara lisan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Hal itu tidak pernah mendarat. Akibatnya semakin banyak orang menyeleweng, menyimpang dari kebenaran itu. Dan itu adalah tantangan kita bersama hingga detik ini. Jika ada orang yang berkata bahwa keselamatan itu berada di luar Kristus, maka mereka akan keliru. Dan apapun ceritanya, mereka akan sama dengan roh dunia ini. Karena firman Tuhan yang kita pahami dari nats ini telah menegaskan bahwasanya Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain Aku. Dan Kristuslah yang telah menegaskan itu kembali di Perjanjian Baru, bahwa tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kemudian orang berkata, di mana tertulis bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, bahwasanya Dia adalah Allah. Dan ketika orang berkata, bagaimana bisa menjelaskan terkait tentang Trinitas, tiga pribadi tetapi satu esensi. Kemudian kita setelah belajar dari nats ini, menyadari bahwasanya Kristus Yahudi memahami tentang monoteistik. Artinya memiliki Allah satu. Itu adalah keesaan Allah. Dan Kristus mengerti itu dan berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Bahwasanya ketika kita menyembah Allah Tritunggal, kita tidak menyembah tiga Tuhan, tetapi kita menyembah kesatuan, keesaan Allah itu. Dan itulah yang dipertegas dari nats ini. Jika ada orang yang membuat patung untuk mereka sembah, itu bukan Tuhan. Setiap yang diciptakan itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia yang menciptakan segala sesuatunya. Sehingga karena Allah menciptakan segala sesuatunya, yang tercipta bukanlah Allah. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jangan mau dikabulkan oleh pengertian-pengertian yang terjadi belakangan ini, oleh karena pengajaran-pengajaran dan lain sebagainya. Tetapi belajarlah dari apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka mendukakan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan telah tetapkan, maka mereka menderita di masa depan. Dan kita tidak mau mengalami hal yang demikian. Karena Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang disembah oleh seluruh bangsa yang seharusnya disembah seluruh bangsa, yakni Allah kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu untuk menolong kami, memberikan kami pengertian yang benar bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya. Biarlah kami Tuhan memahami itu dan hidup di dalamnya. Sehingga apapun yang terjadi, pengajaran apapun yang menghampiri kami tidak takut untuk menolaknya. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami sembah. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.